warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Yolanda SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik. Saya Nanda Faradila Aspa dengan NPM 20232150186. Saya ingin menjelaskan materi presentasi tentang peristiwa sosiolinguistik, yaitu bilingualisme, multilingualisme, dan diglosia. Saya akan menjelaskan konsep dasar. Bahasa itu bagian penting dalam interaksi sosial. Setiap hari kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan. Dalam masyarakat yang beragam, seringkali tidak hanya satu bahasa yang digunakan. Dari situ muncullah fenomena bilingualisme, yaitu penggunaan dua bahasa, kemudian multilingualisme, yaitu penggunaan lebih dari dua bahasa, dan diglosia, yaitu pembagian fungsi bahasa dan masyarakat. Akan menjelaskan tentang pengertian bilingualisme, di mana bilingualisme adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan dua bahasa secara aktif dan fungsional. Artinya, orang tersebut bisa berbicara, memahami, dan berkomunikasi dengan dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Bilingualisme bisa muncul karena dua hal. Yang pertama secara alamiah atau lingkungan, yang dimana misalnya anak lahir dari keluarga yang menggunakan bahasa daerah dan belajar bahasa Indonesia di sekolah. Yang kedua secara sadar atau melalui pembelajaran, yang dimana misalnya seseorang belajar bahasa Inggris di sekolah atau kursus. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri bilingualisme. Yang pertama, penggunaan dua bahasa secara bergantian, di mana orang bilingual bisa memakai dua bahasa dalam situasi berbeda. Misalnya di rumah menggunakan bahasa daerah, di sekolah menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara efektif dalam kedua bahasa. Maksudnya ia dapat berbicara, mendengar, membaca, dan menulis dalam kedua bahasa dengan lancar sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga, sering terjadi alih kode atau kode switching, yang dimana saat berbicara sering mencampur dua bahasa dalam satu kalimat atau percakapan. Contohnya seperti tadi aku meeting sama bos, terus langsung lanjut diskusi tugas. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bilingualisme. Jenis-jenis bilingualisme ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bilingualisme koordinat, yang dimana bilingualisme koordinat ini belajar dua bahasa secara terpisah. Dua bahasa ini tidak bercampur dalam pikiran. Misalnya, pada waktu kecil hanya pakai bahasa daerah di rumah, lalu baru belajar bahasa Indonesia di sekolah. Jadi kalau misalnya kita dengar kata apple, di otaknya tidak langsung sama dengan apel. Ia menyimpan dua kata itu secara terpisah. Contohnya, apel artinya buah merah, tapi dia tidak otomatis mikir apel terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada bilingualisme compound, yaitu belajar dua bahasa bersamaan dalam satu waktu dan situasi. Kedua bahasa ini bercampur jadi satu konsep dalam pikiran. Misalnya, sejak kecil orang tua pakai dua bahasa di rumah, bahasa ibu dan bahasa Indonesia. Jadi kalau mendengar satu kata langsung paham maknanya tanpa harus menerjemahkannya. Contohnya misalnya saat dengar kata apple, langsung tahu bahwa itu buah apel tanpa harus mikir dalam bahasa lain. Ketiga yaitu ada jenis bilingualisme subordinat, yang dimana bahasa utama sudah dikuasai terlebih dahulu, lalu bahasa keduanya dipelajari setelahnya. Biasanya kalau mendengar kata dalam bahasa kedua, dia menerjemahkan dulu dalam otak ke bahasa utama supaya paham. Jadi misalnya baru belajar bahasa Inggris saat sudah besar. Contohnya dengar kata apple. Lalu dalam hati dia berkata dulu, oh itu apel, baru paham maksudnya.
Selanjutnya yaitu ada contoh bilingualisme. Saya mengambil contoh percakapan dengan situasi siswa berbicara dengan guru di sekolah internasional. Siswa bertanya kepada guru, "Bu, saya belum paham materi barusan. Bisa dijelasin lagi?" Lalu gurunya menjawab, "Sure, I can explain it in English if you are more comfortable." Lalu siswa menjawab, "Yes, please. English is easier for me to understand." Yang terjadi pada percakapan contoh bilingualisme ini, siswa ini menggunakan dalam dua bahasa, Indonesia dan bahasa Inggris secara bergantian sesuai kebutuhan. Jadi dalam contoh percakapan ini dia menunjukkan bilingualisme yang terjadi antara dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian multilingualisme, yaitu adalah kemampuan seseorang atau kelompok masyarakat untuk menggunakan lebih dari dua bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini sering ditemukan di negara atau wilayah yang majemuk atau beragam budaya, suku, dan latar belakang etnis. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri multilingualisme. Yang pertama ini ada menguasai lebih dari dua bahasa. Maksudnya, seseorang ini atau kelompok tidak hanya bisa dua bahasa atau bilingual, tapi tiga bahasa atau lebih. Nah, bahasa yang dikuasai ini bisa berbeda tingkat kemahirannya. Ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, selanjutnya yaitu ada penggunaan bahasa bergantung pada konteksnya. Jadi pemilihan bahasa dipengaruhi dari situasinya, siapa lawan bicaranya, atau tujuan komunikasinya. Nah, contohnya misalnya kita berbicara bahasa daerah dengan keluarga. Nah, berbicara bahasa nasional dengan di kantor, terus berbicara bahasa asing saat urusan internasional. Jadi bisa disesuaikan dengan situasinya atau lawan bicaranya. Yang ketiga itu ada ciri-cirinya sering terjadi alih kode atau kode switching. Di mana orang multilingual ini sering mencampur bahasa dalam satu percakapan. Contohnya misalnya seperti ini. Nanti kamu kirim email dulu ya, biar saya forward ke Pak Bos. Nah, jadi dalam percakapan ini ada alih kode-kode switchingnya yang dimana bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya yaitu dengan forward yang artinya meneruskan ke Pak Bos. Nah, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis multilingualisme. Yang pertama itu ada multilingualisme individual, yang dimana kemampuan seorangan dalam menggunakan lebih dari dua bahasa. Setiap orang bisa memiliki tingkat penguasaan bahasanya yang berbeda. Misalkan contohnya seorang tour guide bisa fasih bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Nah, yang ketiga ini ada jenis multilingual sosial atau komunal, yang dimana multilingual ini sering terjadi dalam masyarakat tertentu secara kolektif. Sebuah komunitas hidup dengan beberapa bahasa yang digunakan bersama-sama. Contohnya misalkan masyarakat di perbatasan Malaysia-Thailand, dia bisa menggunakan bahasa Melayu, Thailand, dan bahasa etnis setempat. Nah, yang ketiga ini ada jenis multilingualisme resmi atau institusional. Jadi, jenis ini merupakan pengakuan resmi oleh negara, lembaga terhadap beberapa bahasa. Jadi, bahasanya biasanya digunakan dalam pemerintah, pendidikan, dan dokumen resmi. Contohnya misalkan India memiliki lebih dari 20 bahasa resmi, yaitu ada Inggris, Bengali, Tamil, dan lain-lainnya. Terus contoh yang kedua ini Swiss menggunakan bahasa Jerman, Prancis, Itali, dan Romance secara resmi. Selanjutnya yaitu ada contoh multilingualisme yang dimana situasi lokasinya sebuah warung makan tradisional di Yogyakarta. Pihak yang terlibat yaitu ada tiga. Yang pertama ada penjual. Penjual ini merupakan orang lokal Yogyakarta. Yang kedua ada turis lokal yang dimana wisatawan domestik Indonesia. Dan yang ketiga pihak terlibat turis asing
di mana wisatawan dari luar negeri. Percakapannya di sini merupakan penjual yang mengucapkan monggo mau pesan apa. Jadi kalimat dalam penjual ini menggunakan sapaan dalam bahasa Jawa yang berarti silakan mau pesan apa. Nah selanjutnya turis lokal ini menjawab nasi gudeg satu pak, pakai telur ya. Di dalam percakapan turis lokal ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sedangkan turis asing menjawab dengan do you have vegetarian optional? Nah, sedangkan turis lokal menjawab dengan do you have vegetarian options? Dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, turis lokal menjawab lagi dengan she's asking for vegetarian food. Dalam turis lokal ini menerjemahkan dalam bahasa Inggris untuk membantu penjual. Selanjutnya penjual ini menjawab, oh yes, ada gudeg tanpa ayam juga enak. Nah, dalam berbahasa penjual ini berbahasa Indonesia dengan kata yes dan dalam bahasa Inggris. Jadi percakapan ini melibatkan bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jadi penjual bisa memahami dua bahasa, Jawa dan Indonesia, dan sedikit bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu ada pengertian diglosia, yaitu di mana diglosia ini dalam situasi masyarakat ketika dua bentuk bahasa digunakan berdampingan dengan fungsi yang berbeda. Konsep ini diperkenalkan oleh Charles Ferguson pada tahun 1959. Maksudnya bahasa Indonesia ini digunakan untuk kegiatan resmi atau formal yang sering kita sebut dengan bahasa tinggi. Nah, sedangkan bahasa daerah digunakan dalam situasi santai atau yang sering disebut dengan bahasa rendah. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri diglosia, terdapat 3. Yang pertama, distribusi fungsi. Distribusi fungsi ini dalam diglosia satu bahasa atau ragam bahasa dipakai khusus untuk situasi formal atau resmi. Sedangkan ragam lain dipakai untuk situasi sehari-hari yang santai. Contohnya pada bahasa atau ragam tinggi atau high variety dipakai untuk ada upacara adat, pidato resmi, dokumen hukum, khutbah keagamaan, dan yang lainnya. Sementara untuk bahasa atau ragam rendah, low variety dipakai untuk percakapan sehari-hari, ngobrol santai, bercanda dengan teman. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri yang kedua, persepsi sosial, yang dimana masyarakat ini menganggap bahasa tinggi lebih sopan, lebih berwibawa, dan lebih pantas digunakan dalam acara formal. Jadi ragam tinggi ini dianggap lebih bermartabat, sopan, menunjukkan pendidikan ragam rendah, dianggap lebih santai dan akrab. Nah, ragam tinggi ini dianggap lebih bermartabat, sopan, menunjukkan pendidikan. Jadi ragam rendahnya ini dianggap lebih santai dan akrab. Nah, yang ketiga ini ada keberlanjutan penggunaan, yang dimana penggunaan ini pembagian fungsi bahasa ini sudah berlangsung lama dan diterima secara turun-temurun. Jadi bukan kebiasaan baru diglosia, tumbuh dalam budaya masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Contoh keberlanjutannya, misalkan di Jawa perbedaan bahasa krama dan ngoko sudah dipakai ratusan tahun. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh diglosia. Saya mengambil contoh percakapan dalam situasi pejabat memberikan sambutan resmi lalu berbicara santai dengan panitia. Ada sambutan acara resmi atau bahasa tinggi yang digunakan yaitu hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Jadi kata saat sambutan acara resmi ini menggunakan bahasa Indonesia baku atau ragam tinggi, menggunakan kalimat formal, serta pemilihan kata sopan yaitu hadirin yang saya hormati, marilah kita panjatkan. Nah, setelah pejabat menyampaikan sambutan resmi, selanjutnya pejabat mengobrol santai yaitu dengan percakapan, wah acaranya sukses tenan iki.
matur nuwun kabeh ya. Jadi dalam percakapan ini menggunakan bahasa Jawa ngoko yaitu ragam rendah, bahasa santai dan akrab. Dengan kata acarane sukses tenan iki. Nah, jadi dia menunjukkan dengan keakraban dengan. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Bilingualisme adalah kemampuan individu menggunakan dua bahasa secara aktif. Multilingualisme terjadi saat seseorang atau kelompok memakai lebih dari dua bahasa, mencerminkan keragaman budaya dan adaptasi komunikasi. Sedangkan diglosia menunjukkan penggunaan dua ragam bahasa dalam masyarakat dengan fungsi sosial berbeda, bahasa tinggi untuk situasi resmi dan bahasa rendah untuk sehari-hari. Ketiganya mencerminkan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas sosial dan budaya.